mungkin udah beberapa tahun diadakan, tapi saya merasa bukan mentradisikan ya kita malam hari ini ada di tempat ini, tapi saya sebagai gembala memiliki pengharapan besar bahwa Bapak Ibu Saudara sebelum melakukan segala sesuatu, khususnya kita akan menjalani di tahun 2024, Bapak Saudara, kita sudah mempersiapkan. Tema tahun yang lalu, Bapak Saudara masih ingat? Apa temanya kita? Sang penerobos menembus batas. Mari kita katakan 1, 2, 3. Sang penerobos menembus batas. Ya, saya berharap Bapak Saudara memang sampai pada titik-titik tertentu Bapak Saudara akan mengalami kesulitan. Tetapi ingat bahwa kesulitan itu harus diterobos. Bukan kemudian ketika ada kesulitan kita kemudian kalah dan menyerah. Saya percaya Pontianak ini tidak akan menjadi kota jika dulu Sultan Pontianak ini tidak punya keberanian untuk menembus. Karena kalau menurut mitos dan sejarah Pontianak kan di sini ada hantunya, ada kuntilanak, ada penjaganya, Bapak Saudara. Dulu bukan seperti ini, masih semak belukar. Tapi ada orang-orang yang punya kemampuan, punya komitmen, punya konsistensi untuk berupaya walaupun sulit, walaupun sukar, akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Mari kita katakan kepada samping kanan, terus engkau menerobos, ya terus menerobos. Ya, saya harus menerobos apa yang sedang saya alami tentang mama, tentang istri saya. Saya kemudian tidak boleh terpuruk karena sebuah keadaan. Seharusnya keadaan sebagai batu loncatan untuk kita step by step mencapai iman yang seperti Allah inginkan. Ya, saya percaya pergumulan kita berbeda-beda, tapi saya sangat meyakini bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu pasti punya maksud dan punya tujuan. Saya akan berkata pada malam hari ini kepada kita semua Bapak Saudara bahwa tahun 2024 juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tapi saya berharap Bapak Saudara bahwa di tengah keberadaan yang kita tidak tahu, tapi kiranya Tuhan yang menolong. Saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu Bapak Saudara, judulnya ya, tapi ini sebenarnya bukan pokok utamanya, tentang Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36. Di Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36, judulnya adalah pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di dalam kolong rumah atau di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Bapak Saudara, kalau misalkan mati lampu, kira-kira lilinnya ditaruh di mana? Di bawah kolong tempat tidur? Tidak. Lilin harus diletakkan di posisi yang tinggi. Tujuannya apa? Untuk menyinari kegelapan. Jadi ketika kegelapan telah terbit, walaupun itu mungkin seberkas sinar, maka keadaan sekelilingnya akan menjadi terang. Mungkin Bapak Saudara pernah sekali waktu dalam kegelapan, misalkan menempuh perjalanan, tiba-tiba mungkin lampu motornya mati, kemudian pas hujan. Nah, ada kilatan-kilatan dari petir atau halilintar itu, Bapak Saudara, itu akan menolong, walaupun itu hanya sepintas-sepintas. Ya, kadang-kadang kita mungkin berpikir kalau motornya mati pasti di sini ada penunggunya, makanya motornya mati. Itu kan Bapak Saudara lampunya, padahal nggak tahu juga memang betul karena memang sudah itu. Jadi diletakkan di bawah, nggak mungkin terang itu diletakkan di bawah tempat tidur. Kemudian ayat yang selanjutnya boleh dimunculkan. Mari kita baca yang saya mulai masuk, tapi ini bukan penekanan atau saya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Seandainya kalau mata tidak ada di dalam tubuh kita, nabrak-nabrak nggak Bapak Saudara? Tubuhnya kita ini nabrak-nabrak nggak? Walaupun gantengnya seperti Reza Rahadian atau mungkin seperti Raffi Ahmad, gantengnya kayak gitu, kalau matanya buta, tubuhnya akan menabrak kemana saja. Oleh sebab itu, satu-satunya yang bisa menggerakkan tubuh tidak menabrak kemana-mana adalah apa?
mata. Makanya di sini mata adalah pelita tubuhmu. Makanya di selanjutnya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, ini bisa, kalau seluruh tubuh ini namanya mata. Pelitanya adalah mata. 1, 2, 3. Seluruh tubuh adalah mata, seluruh tubuh. Tapi pertanyaannya kan Bapak Saudara, Pak, kan ada orang yang tidak punya mata tapi dia tetap bisa melakukan kegiatan. Ya. Mata yang kedua adalah mata hati, Bapak Saudara, mata batin. Kalau mata batin tidak dipengaruhi oleh mata kita, tapi oleh nurani kita, oleh batinnya kita. Kalau batin itu tidak membuat tubuh menabrak-nabrak, tapi kelakuan, etika, karakter itu bisa menabrak-nabrak. Jadi kalau yang menabrakkan tubuh kita kemana-mana, jika mata kita menjadi gelap. Tapi kalau kita terus kemudian menabrak tatanan yang ada, itu hati nuraninya yang buta. Ya, jadi dalam diri manusia itu bukan hanya tubuhnya yang bisa nabrak. Logika-logika bisa menabrak kan? Bisa. Kenapa? Mata hatinya sudah gelap. Nah, jadi betapa pentingnya kita menjaga mata untuk tubuh kita dan mata hati kita atau nurani kita untuk menjaga perilaku kita. Pertanyaannya, pendeta ada nggak yang kucing garong? Banyak, Bapak Saudara. Pertanyaannya, mengapa ada pendeta yang misalkan melakukan pemerkosaan terhadap jemaatnya? Berarti mata hatinya sedang mata hatinya sedang mengalami kebutaan. Itu mata jasmani yang bisa melihat. Lanjut. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi supaya tubuhnya kita tidak membentur-bentur, jangan sering main game sepanjang malam. Karena main game itu akan mempengaruhi mata kita. Saya punya saudara dari istri, tidak tahu apa penyebabnya, tetapi ternyata ada pergeseran di retina matanya. Dia tidak menempatkan retina mata pada letak yang sesungguhnya, sehingga berjalannya waktu matanya makin lama makin kabur, dan menurut prediksi dokter mata, pergeseran retina mata akan menyebabkan kebutaan. Kalau orang yang gulanya tinggi, glukomanya itu bisa menyebabkan kebutaan, tapi itu karena pengaruh faktor zat glukosanya itu. Tetapi kalau retina yang saya tadi maksudkan saudara istri saya adalah karena pergeseran, tidak tahu ya, bisa penyebabnya banyak. Katanya jatuh bisa karena mungkin mata dipergunakan untuk nonton apa gimana, itu ya banyak faktor kayak gitu Bapak Saudara yang menyebabkan pergeseran pada retina mata. Nah, jadi Bapak Saudara jaga bukan hanya mata kita, tetapi juga menjaga mata hati kita. Jadi udah selesai ya? Ya, saya akan tunjukkan bahwa tantangan kita di tahun-tahun yang akan datang dari satu percakapan dua orang yang menganalisa kira-kira di tahun ke depan mau seperti apa. Boleh lagunya dimatikan yang di sini? Saya belum masuk ke inti poinnya, tapi dari hari ini nanti saudara boleh melihat. Boleh di ini kan ya? Ini lampunya boleh dimatikan. Semua orang tuh harus jangan lupa sekarang biaya tenaga kerja naik terus, dan dari 1% sampai 25% itu kenaikan biaya tenaga kerja. Nah, sementara biaya pembuatan robot sistem itu termasuk chatbot, biayanya turun 65%. Kita ini biaya kita makin mahal. Apakah orang bakal diganti semua mesin semuanya, robot semua? Makanya banyak orang yang sekolah tinggi nanti akan useless gitu ya. Nah, kecuali dia ekspor yang baru, adakan non degree. Lebih ngeri lagi. Banyak orang yang berpikir kalau di sekolah tinggi dia pasti bisa dapat pekerjaan, ya. Sekarang nggak begitu ceritanya, nggak begitu. Pasti nggak naik lagi negerinya. Nah, tetapi lu bisa kerja nggak? Lu bisa operating nggak? Lu ada kayak mau tamatan dari mana? Mau S1 IPK berapa? Nggak ada urusan. Lu mau lembaga S2 tidak makin takut ya. Lu bisa bayar karena dia impresi kan seperti itu kan. Orang berpikirnya dengan penyewaan. Tadi pagi ada mobil ini. Kita punya 2 orang pegawai. Marco, yang satu sekolahnya S1, yang satu sekolahnya SMA.
Yang S1 berhenti, kemudian dia pengen freelance. Sekarang dia kesusahan karena orang dan sebagainya. Tapi yang di sini bilang, gue gak berani. Kalau gue pendidikan gue cuma SMA, gue gak berani kayak dia. Tapi gue kasihan dengan dia katanya. Tapi dengan dia gue pikir, kalau dia sih enak kemana-mana, karena dia punya sekolah, dia gak punya gelar. Kalau gue gak punya, kebalik. Justru orang yang sekarang yang bergelar, itu keberatan gelar, justru sekarang lagi dalam keadaan cemas. Karena susah. Banyak orang yang dulu gak punya pendidikan, tapi bisa dapat pekerjaan. Tapi ke depan, lu punya pendidikan tinggi, belum tentu bisa dapat pekerjaan. Jadi useless generation. Apalagi muncul orang-orang yang nggak sekolah bisa bikin helikopter. Lu kaget nggak ya? Googling aja kita di YouTube itu helikopter muncul tuh. Mulai dari Pinrang, Bone, Asahan, Singkil. Orang di tengah sawah pendidikan cuma tukang las, lu bisa bikin helikopter. Itu balik terbang lagi. Kalau gimana nih ceritanya? Sementara banyak orang yang sekarang sekolah nggak bisa bikin kayak gitu. Berarti cuma kertas. Jadi ini fenomena apa nih? Battlefield. Orang sekolah tidak berani masuk ke battlefield, medan pertempuran. Medan pertempuran apa? Lo kan medan pertempuran ini. Tapi pertempuran di sini bersaing. Ini ada persaingan, kebiasaan. Kalau nggak masuk ke medan pertempuran, akhirnya berani cuma kertas. Gue punya gelar, gue punya ini, segala macam gitu ya. Terus kalau orang masuk ke medan pertempuran, kan dia mengeksplorasi lawan gue siapa. Besok gue bisa dapat uang nggak? Besok gue bisa bayar gaji gue ya? Enggak. Kau pikirin semuanya. Lama-lama dia pinter. Nah, banyak orang yang sekolah itu tidak mempunyai battlefield. Kritik gue sama corporate university di BUMN maupun di perusahaan-perusahaan pada bikin kan sekarang korpo. Yang ngajar siapa? Mantan pegawai. Dia memperbarui nggak? Yang diajarin yang baru sebenarnya. Betul kan? Padahal persoalan bisnisnya sekarang hari ini katakanlah beda dengan kemarin. Itu satu. Yang kedua, pelatihan-pelatihan yang diberikan itu nggak di battlefieldnya. Padahal orang yang di direksi yang sukses, semuanya tuh mengalami battlefield. Gue sebut Agus Martowardoyo itu. Apa dia nggak pernah masa frustasi ketika dia selesai di salah satu bank sebelum dia jadi ketua mandiri jadi CEO? Ya, dia mengalami goncangan, dipersulit, diganggu orang lah begitu ya kan, karirnya begitu. Itu kan battlefield membuat dia ini sangat hebat. Memang orang bagus ya kan, orang bagus. Sejumlah orang-orang hebat itu pernah masuk dalam medan pertempuran dan pernah. Jadi banyak orang tuh harus Jadi, Bapak Saudara, ini tantangan ke depan, ya, bahwa tenaga kerja ke depannya makin hari makin naik dari 0 sampai dengan 25%. Kemudian kalau kita melihat dengan menggunakan robot, justru dia akan mengalami penurunan, ya, yang pakai robot ini 64%. Jadi memang robotik kedepannya akan semakin banyak dipergunakan. Kalau Bapak Saudara misalkan kayak kantor bank sekarang udah banyak yang tutup karena sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia manual, tapi sudah, ya, saya sudah berapa lama aku misalkan gereja mau bayar air, gereja mau bayar isi listrik, saya udah nggak pernah lagi ngantri di tempat itu. Saya menggunakan banking. Itu baru bagian kecil. Bahkan saya ingat dihapus. Jadi di era nanti bukan hanya fungsi Bapak Saudara yang bekerja. Ada satu video yang saya lupa dan saya hapus ternyata. Di gereja itu udah tidak lagi pendeta berdiri seperti hari ini. Saya berdiri di hadapan Bapak Saudara sudah pakai robot. Ya, apa namanya itu saya lupa. Ya, nanti saya boleh sekali waktu kalau misalkan saya ketemu itunya, saya akan sharekan kepada Bapak Saudara. Jadi tantangan itu bukan hanya di marketplace Bapak Saudara yang akan menghadapi kesulitan. Gereja juga akan menghadapi kesulitan, ya, menghadapi tantangan. Misalkan kayak COVID-19 itu Bapak Saudara meruntuhkan banyak prediksi. Orang yang mungkin pertamanya sangat yakin dengan keberhasilan, euforianya kuat, tiba-tiba datanglah COVID-19 tewas. Ya, beberapa rekan-rekan yang di Jakarta saya dengar ya pada awal kena COVID, kemudian setahun 2 tahun banyak dilego ya kursi-kursinya, terus kemudian segala sarana yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena ternyata sudah tidak bisa
mengumpulkan lagi. Bahkan sampai hari ini yang ada di Jakarta kayak gitu masih ada yang hanya sekitar 60 sampai 70 kehadiran orang yang datang beribadah. Sekarang orang sudah banyak mempergunakan online. Nah, Bapak Saudara, ya menurut saya, ini hanya menurut prediksi saya, kedepannya sebenarnya yang paling Bapak Saudara, kalau misalkan kita dalam hal untuk bisa lebih eksis itu kebutuhan pokok Bapak Saudara, mungkin bisnis kebutuhan pokok atau membuka lahan pertanian dan lain sebagainya. Ya, harga properti akan semakin menurun, orang sudah tidak punya, bahkan Bapak Saudara kemampuan untuk membayar. Perusahaan Jepang, perusahaan Cina yang paling terkenal, Everest apa itu Bapak Saudara, itu sampai properti terbesar di dunia itu bangkrut, punya utang 4.000 triliun. Itu habis sama kayak membiayai APBN-nya Indonesia, Bapak Saudara. Tumbang. Ya, betapa keadaan tidak mudah. Makanya saya ingin berkata, kalau engkau hanya sekedar jadi orang Kristen asal-asalan, babak belur nanti ketika kita sampai pada masa kita menghadapi sesuatu. Jadi tadi kan dikatakan di sana bahwa saudara ada orang-orang yang kuliah ternyata tidak punya kemampuan mengeksekusi. Ya, di medan pertempurannya kalah karena kita hanya cakap di atas kertas. Sementara ada orang-orang Bapak Saudara yang punya kecakapan bisa bikin mobil kotor hanya lulusan SD SMP. Karena apa? Karena mereka mau ada di lapangan. Jadi dari pesan ini sebenarnya saya ingin sampaikan, bekerjalah dengan keras. Beranilah mengambil sebuah eksekusi, mengambil keputusan untuk mengeksekusi. Jangan berpikir kemudian dapatnya kecil, dapatnya nggak seberapa, nggak apa-apa. Pokoknya kerjakan. Lebih baik bertindak melakukan sesuatu yang kecil daripada engkau bermimpi tentang sesuatu yang besar dan tidak pernah dilakukan. Bagi orang-orang yang terbiasa seperti ini, Bapak Saudara, hanya mampu di atas kertas, ya nanti ketika ada dalam sebuah, tadi dikatakan pertempuran sesungguhnya akan menjadi gagap dan menjadi tak berdaya. Ya, makanya sebenarnya saya berharap ketika Bapak Saudara mulai dekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan taruh. Saya sering berkata kepada Bapak Saudara, Tuhan pasti menaruh satu talenta dalam diri kita untuk memberikan kehidupan. Yang ingin saya sampaikan adalah bagian ini. Kalau tadi itu pelita tubuh itu namanya apa Bapak Saudara? Mata. Tapi ada yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Amsal 20 ayat 27. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Bagian ini yang paling utama. Boleh Amsal? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelitanya siapa? Pelita Tuhan. Pertanyaannya, manusia semacam apa yang akhirnya rohnya ini menjadi pelitanya Tuhan? Kalau tadi pelita tubuh kita apa? Mata. Dengan mata menolong menggerakkan tubuh kita untuk tidak nabrak-nabrak. Nah, pertanyaannya di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita di tahun 2000 ketika aku ada dalam titik terendah dalam hidupmu, titik terendah kesulitan dalam pergumulan hidup, supaya tidak nabrak-nabrak di sana adalah kita harus menjadi pelita Tuhan. Ya, rohnya manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kalau hatinya bersih, maka dia akan menggerakkan seluruh hidupnya bersih. Kalau rohnya adalah tetap tangguh, maka dia akan punya kemampuan untuk menghadapi berbagai kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menolong. Saya akan panggilkan satu orang yang di sini. Apa? Ibu apa pakai cincin kawin nggak? Nggak. Ada cincin kawin tadi? Ada cincin. Ya, boleh di sini.
Ya, terus yang sebelah sini nggak pakai ya? Siapa yang pakai di sebelah sini ada? Ya, oke lah. Kalau saya punya saya aja, nih Bapak Saudara. Ini punyanya siapa nih? Punya saya. Misalkan saya jatuhkan di sini, ketemu. Saya mau cari nggak Bapak Saudara? Cari nggak? Ada di sini maksud saya kayak gini. Kalau rohmu itu miliknya Tuhan, engkau jatuh ke dalam kegelapan, kau masih cari nggak? Dicari sama Tuhan. Kalau rohmu adalah miliknya Allah, engkau terbenam dalam pergumulan hidup, Tuhan tetap nyari kita. Kalau rohnya kita ini memang benar-benar punyanya Allah, saya sangat meyakini kemanapun jejak langkah kita akan ada dalam pengawasan Tuhan. Makanya di sana dikatakan roh manusia adalah pelita tubuh. Sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya bukan roh pelita, roh manusia. Tapi coba kita lihat kejadiannya kemarin saya bahas kepada Bapak Saudara. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Boleh. Mari kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya siapa? Hidupnya manusia. Kalau tadi di dalam Lukas di dalam Amsal, nafas yang dihembuskan Allah ke dalam hidung manusia itu ditulisnya apa tadi? Roh manusia. Makanya di sini menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan, boleh kembali ke dalam Amsal tadi, Amsal 20 ayat 27. Yang dimaksud dengan roh itu kalau dalam bahasa aslinya itu adalah hembusan nafas Tuhan, adalah beritanya Tuhan. Kita ini di tahun 2024, engkau harus dekat-dekat dengan Tuhan, dekat-dekat dengan Allah. Karena apa? Memang sebenarnya kehidupan kita adalah apa, saudara? Hembusan nafasnya Tuhan. Kalau hembusan engkau adalah hembusan nafasnya Tuhan, saya tadi bilang, kemanapun langkah hidupmu, kemanapun jalan-jalanmu, mungkin terkadang engkau tertatih, kemudian engkau mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang terburuk, saya sangat meyakini engkau tidak akan pernah dibiarkan. Karena seperti tadi saya katakan, ya, saya punya cincin, saya akan cari di dalam kegelapan, saya akan cari senter ya kalau seandainya jatuh di bawah kolong. Saya akan cari, mengapa saya mencari? Karena itu adalah miliknya saya. Makanya saya punya keyakinan kalau Tuhan izinkan kami menghadapi keadaan seperti ini, yang penting jangan sampai nafasnya saya, rohnya saya itu terputus dengan Tuhan. Kalau nafasnya saya, roh yang ada dalam diri saya terputus dengan koneksinya Tuhan, akan menjadi gelap hidup kita. Mengapa ada orang-orang yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Karena roh manusianya dia terputus dari Tuhan. Kalau orang sudah terputus dari Tuhan, yang adalah hopeless, dia sudah tidak punya pengharapan. Dia akan merasa lonely, dia akan merasa kesendirian. Karena apa? Karena tidak terkoneksi dengan Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak fair. Ya, jujur saudara, kalau misalkan saya tanya nih jujur, kalau misalkan kau punya handphone, terus kemudian tiba-tiba handphonemu tidak ada sinyal, segala apa dirimu menyikapi handphonemu nggak ada sinyal? Bingung, saudara. Saya pernah di kebun sawit, kalau saudara nelfon sama orang kemudian ini, saya sudah cari di mana titik tertingginya, saudara, di dalam kamar sudah ini sudah disiapkan begini, ya dibiarkan kayak gini, ya. Itu sudah mengacaukan sebagian dari hidup saya hanya gara-gara apa, saudara? Kehilangan sinyal. Tetapi betapa kita tidak menjaga diri kita, nafasnya kita, rohnya kita,
untuk terus menjadi pelitanya Tuhan. Makanya kalau kita mau hembuskan nafas kita ini, bagi saudara ikut bersama dengan seperti ini membangun mesbah, membangun persekutuan, itu sedang mengkoneksikan frekuensinya kita senada dengan Tuhan. Saya kalau misalkan tidak ada penyembahan, saya ini berat saudara menghadapi kehidupan. Bang dengan istri saya itu sangat berat, saudara. Sangat berat, tidak mudah. Kalau saya semakin memisahkan diri dengan nafasnya Tuhan dan saya tidak sefrekuensi dengan Tuhan, yang ada hanya mulutnya ngomel, menggerutu. Mengapa Tuhan izinkan ini? Ya, tapi kalau kita sudah mulai membangun mesbah dengan Tuhan, kemudian kita, Bapak Saudara, ada persekutuan, roh kita melekat dengan roh Tuhan, sehingga akhirnya ketemulah frekuensinya kita dengan Tuhan, sefrekuensi, maka yang ada dalam diri kita dalam keadaan sulit, kita akan berkata, Tuhan, untuk keadaan seperti ini memang sangat sulit untuk bersyukur, tapi saya punya keyakinan Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memperhatikan. Kenapa? Sefrekuensi dengan Tuhan. Makanya di dalam Roma 8 ayat 26 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi itu kalau di dalam bahasa aslinya ada kata sinergi. Kita tidak akan bisa mengucap syukur kalau kita tidak sinergi dengan Tuhan. Tuhan membawa kita sepertinya terbenam, kita kepengen Tuhan kalau bisa jalan yang terbenam kayak gini lah, memahitkan hidup. Ketidaksinergian kita dengan Tuhan yang membuat kita akhirnya ngomel, bersungut-sungut. Makanya Bapak Saudara, mari kalau engkau ingin hidupmu di tahun 2024, engkau adalah pelita Tuhan, maka engkau harus mencari Tuhan, mencari Allah. Saya sangat meyakini ketika spiritualmu sehat, maka akan menolong fisikmu juga sehat. Mengapa ada orang yang tergoncang jiwanya, kemudian mengalami depresi, stres? Karena fondasi roh manusianya tidak terkoneksi dengan penciptanya, maka akan menyebabkan oleng Bapak Saudara. Ya, saya berharap ketika engkau diperhadapkan dengan kesulitan, bahkan mungkin sampai di level oke lah, engkau sampai di level stres. Stresmu dikelola dengan baik, bukan untuk kau semakin jauh daripada Tuhan, tapi stres itu akan mendorong untuk semakin dekat dengan Allah, karena roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Saya percaya koneksimu dengan Tuhan yang akan membuat hatimu akan terkoneksi dengan yang lain. Mengapa seringkali kita juga panas hati? Karena menyikapi sesuatu keadaan. Saya yakini karena spiritualitasmu buruk sehingga hatimu panas. Tapi ketika misalkan spiritualmu tertata dengan rapi, keadaan memanas di sekitar kita, hatimu dan pikiranmu akan tenang. Karena apa? Karena terkoneksi dengan Tuhan. Saya meyakini ini tidak mudah. Saya juga mungkin cakap untuk sampai di level berkata-kata, tapi saya berharap saya juga punya kemampuan untuk sampai di level untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi dikatakan orang semakin punya kecakapan ketika ia ada dalam medan pertempuran. Ya, teman itu baru. Ya. Jadi, Bapak Saudara, ini nggak mudah. Ya, tanggal 18 saya sudah koneksi dengan kucing, akan dilakukan operasi. Begitu, Bapak Saudara, ya sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi, ya jalani saja. Ya, Yusuf saya percaya kalau ditanya boleh nggak memilih jangan dijual, jangan masuk dalam penjara, pasti jawabannya tidak mau. Betul kan Bapak Saudara? Musa dan bangsa Israel
kalau boleh memilih jangan melewati laut Teberau, karena itu lewat padang gurun nggak pasti. Kalau ada pilihan, tapi Tuhan izinkan. Kembali ke khotbah yang minggu, bagaimana responmu ketika penjara Tuhan izinkan, kemudian ketika Bapak Saudara laut Teberau Tuhan izinkan. Ya, hadapi yang memang harus hadapi. Penjara kan tidak kemudian membelenggu Yusuf. Betul nggak Bapak Saudara? Orang yang punya koneksi dengan Tuhan, saya meyakini penjara tidak menyebabkan akhirnya dia terpaku. Kemudian Bapak Saudara, ketika Tuhan bawa Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam dapur perapian yang nyala-nyala, tidak menyebabkan mereka terbakar. Kemudian Daniel ada di gua singa. Dia tidak menjadi santapan empuk untuk singa-singa. Mengapa? Karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Bangunlah spiritualmu di atas dasar yang benar, sehingga tantangan dan rintangan, kesukaran, kesulitan tidak akan membenarkan hidupmu dalam keterpurukan, tetapi itu akan menjadi batu loncatan. Kalau engkau mungkin pernah sekali waktu berdoa, Tuhan tunjukkanlah kebesaranmu dalam hidupmu. Saya sangat meyakini bahwa saudara, ada beberapa rekan-rekan dari istri saya berkata, kalau Tuhanmu adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa, pasti Dia menyembuhkan tanpa dengan operasi. Pertanyaannya, kepengen nggak kayak gitu, Bapak Saudara? Saya sangat kepengen. Saya justru berdoa, Tuhan kalau izinkan jangan ada pisau operasi yang mengenai tubuh istri saya. Tapi kan Bapak Saudara, pilihan terkadang tidak, pilihan harapan saya tidak seperti itu. Tuhan izinkan seperti yang harus dilewati. Tapi saya berkata, kalau Tuhan izinkan harus melewati operasi, sumber keuangan kami terbatas Tuhan. Tolonglah supaya kami bisa melihat. Dan ketika kami menjalani, ya kebesaran Tuhan dinyatakan. Memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi di tengah seperti itu Tuhan menyediakan. Ya, saya boleh berkata, berarti versi kebesaran Tuhan dalam diri saya mungkin tidak sama dengan orang yang lain. Ada orang yang lain melihat menerima kebesaran Tuhan tanpa melalui meja operasi, tapi kami diperhadapkan melihat kebesaran Tuhan dengan Allah Jehovah Jireh yang mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Itulah sebenarnya saya sering berkata, Allahku dan Allahmu adalah Allah yang kreatif, yang tidak dapat disetel dan dibatasi oleh logika kita. Ya, itulah kenyataan Tuhan. Mari saudara, bangunlah spiritualmu di dalam dasar yang benar, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Saya sering berkata kepada saudara, bangunlah berdoamu, walaupun itu mungkin pagi 10, 5 menit, 10 menit. Dengarkan Bapak Saudara. Apakah kemudian misalkan Sadrak, Mesak, Abednego kemudian dia tiba-tiba berdoa waktu dia masuk akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Tidak, saudara. Saya sangat meyakini mereka telah melakukan kebiasaan sembahyangnya kepada Allah. Dia telah membangun dari rangkaian kecil-kecil tersusun dengan rapi, sehingga ketika klimaknya tiba, yaitu mereka dimasukkan ke dalam dapur yang menyala-nyala, mereka tidak gentar dan takut. Karena apa? Mereka telah membangun pasel rohani, yaitu dari rangkaian kecil-kecil, sehingga ketika ada dalam klimak yang besar, dia tidak menjadi takut. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak. Bahkan kalau ceritanya di dalam Daniel justru sudah di ultimatum gitu, dia lagi ditangkapnya lagi ngapain Bapak Saudara? Dia sedang sembahyang kepada Allah. Kalau engkau membela dirimu, hidupmu untuk Allah sepenuhnya, maka ketika Tuhan izinkan engkau melalui segala sesuatunya, Tuhan akan membela dirimu. Sadrak, Mesak, Daniel adalah orang-orang yang dibela oleh Tuhan. Kenapa? Karena spiritualitasnya excellent di hadapan Tuhan. Mari kita katakan,
spiritual excellence. 1, 2, 3. Ya, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Spiritual excellence. Sekali lagi, spiritual excellence. Saya berharap 2024 bangun spiritual yang excellent, supaya ketika ada keadaan yang ugal-ugalan dalam hidupmu, kau punya kemampuan untuk mengalahkan semuanya dengan apa? Spiritual excellent. Demikian hari ini yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan bekerja bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Boleh pemain musiknya, kita angkat satu lagi.